Dua, tiga. Ketemu kembali dalam kegiatan sepele-sepele menyepelekan, sepele. Manya diobrolkeun. Manya diobrolkeun. Teman-teman semuanya, jadi hari ini saya ketemu sama Jenny Jen. Ya, ini sebelah kanan saya. Ya, Jenny Jen jadi adalah penunggu setan gitu ya. Jadi kita ngomong masalah wisata, minat khusus yang berkaitan dengan uka-uka. Orang sudah bayar dari 75.000, 150.000, tapi ditakut-takutin. Kenapa kok mau seperti itu? Kunaon dah? Saya juga mempertanyakan hal yang sama, kunaon daek gitu. Nah, kunaon daek. Karena tengnya orang yang panggiluan gitu ya. Oke, jadi kumaha eta teh dongengna? Gimana jadi ceritanya? dongengnya sih tidak panjang. Berawal dari keprihatinan. Kebetulan kan saya juga punya anak yang usia remaja, SMA saat ini. Dan teman-temannya suka datang ke rumah. Nah, saya sendiri saat ini kan berada di PGWI dan juga di HPI sebagai guide juga, punya walking tour juga yang mengupas tentang sejarah. Tapi anak-anak muda ini kalau diajakin cerita sejarah, ngantuk, banyak alasan. Kita kesini yuk, kita kesana yuk, banyak alasan teh. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya ya supaya minat mereka ini terbangkitkan. Nah, contoh kalau misalnya yang dulu sih generasi zaman dulu ya, itu kayak Kang Ibing. Kang Ibing kan ceritanya menarik banget nih kan. Padahal nggak banyak orang yang senang pada saat itu cerita Sunda, tapi dia membawakan dengan sangat menarik. Nah, akhirnya saya pikir apa yang bisa menggugah minat sejarah mereka minimal terhadap kota Bandung, kota kelahiran mereka sendiri. Nah, akhirnya karena saya pada saat ini sedang di DPC HPI dan sering berkunjung ke bangunan-bangunan bersejarah karena sesuai dengan sejarah bahwa kota Bandung ini pernah menjadi Paris Van Java, banyak gedung-gedung tua yang bergaya kolonial dibangun oleh Belanda pada saat itu. Nah, suatu saat mereka ngobrol yuk, uplek kan ngobrol eta gitunya. Ngobrolkeun jurig ternyata. Nah, ngobrolkeun jurig, saya dengar-dengar kan. Kita ngobrolkeun jurig wae gitu kan anak-anak ini dan seru. Itu ngobrolkeun jurig teh bisa uplek berpuluh-puluh menit bahkan sampai 1 jam teh anggeus-anggeus gitu ngobrolkeun jurignya. Saya pernah ka dieu ke eta kieu kitu kieu. Akhirnya terfikirlah untuk mengkombinasi antara gedung bersejarah dengan sejarah. Nah, pada saat itu kebetulan di DPC HPI kita mengelola satu bandros warna biru nomor 09. Akhirnya disampaikan kepada ketua DPC HPI pada saat itu untuk membuat satu kegiatan sejarah tapi ada untold story-nya. Untold story untold gitu story-nya guys. ini yang menarik. Dan tentunya sebenarnya tidak hanya untuk Gen Z tapi ternyata pengalaman juga ada memang usia termasuk manula sampai pada saat ikut saya bertanya, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu punya riwayat jantung? Karena ternyata mereka sudah berusia hampir mencapai 70 tahun. Nah, gitunya Baraya. Jadi nungarna uka-uka itu bisa dijual gitunya dalam kegiatan adalah paket wisata berkaitan Jadi namanya dengan adalah Untold Bandros Story. Braga Misteri. Misteri. Hanya setiap malam Jumat aja. Mantap. Ntar dulu, malam Jumat juga ada deui. Malam Jumat gitunya. Kliwon itu lebih asik lagi. Itu teh ngapain sih orang tuh mau bayar dari 75.000, 150.000 tapi disingsirin atau ditakut-takutin? Kenapa gitu teh? Nah, itu mau balik lagi atau nanya ke mereka, nah daek disingsirin gitu kan. Nah, tapi ya memang kalau misalnya kita melihat minat orang ini kan kebanyakan kayak kenapa Gen Z itu senengnya misalnya K-pop dan lain sebagainya ya. Itu kan sesuai dengan zaman ya, tapi kalau tentang misteri yang berkaitan dengan katakanlah astral atau energi, nah itu memang dari zaman ke zaman tidak pernah selesai dan selalu menjadi hal yang paling menarik. Nah, oke, menarik. Jadi sesuatu yang sifatnya sepele, tetapi tidak bisa disepelekan, tapi menjadi menarik. Nah, bersifat sepele tapi nah didongengkeun. Nah, dongengkeun gitu ya. Menarik, jadi artinya ini adalah sebuah segmen khusus yang berkaitan wisata dark tourism, sebutnya untold story itu Betul. yang berkaitan dengan uka-uka, bisa dijual. Bisa dijual. Mungkin kalau di luar negeri, mungkin bisa ada vampire ada vampir cenana kieu. Tapi kan mau itu pakai modal kan juga gituan teh dark tourism dan mereka modalnya besar sekali. Dan harga jualnya juga ternyata tidak murah, bahkan bisa sampai berapa ratus dolar yang dijual. Kalau di kita sih murah banget masih pakai rupiah. Tapi ngantri. Waiting list kita juga cukup panjang. Karena kita menggunakan beberapa metode. Jadi kita tidak
pembodohan yang juga aing mau gitu, nggak kayak gitu. Ya. Jadi kita juga menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah menggunakan kartu tarot, kedua menggunakan Oh, ada pendulum. media, ya. Tapi Kang Denny, Ya. kalau misalnya yang logika banget nih, aing logik nih gitu kan, logika banget. Kita juga menggunakan yang namanya EMF. Jadi EMF ada itu alatnya betul khusus, ada alatnya mendeteksi. untuk mendeteksi gelombang Ya. energi. Ya. Jadi kalau misalnya dia hijau dia normal nih. Terus kalau misalnya dia orange terus ke arah merah-merah Energi berarti naik. ada lonjakan energi. Saya nggak dibawa alatnya. Oke, Dan yang paling canggih malam Jumat itu tidak hanya malam Jumat, ada malam Jumat Kliwon. Ada malam Jumat bulan purnama. Ngayang-ngayang we. Tadi tukang saya. Kita Baik. pakai kamera termal. Sip. Wah, itu pakai thermal. Pakai kamera Jadi yang dilihat thermal. itu panasnya gitu ya. Betul, panas. Wah, Karena hebat. kamera Modal thermal gede ya tuh kayak itu mah ya. Iya dong. Luar biasa. Kamera thermal itu memang digunakan untuk pertambangan ya, Ya. biasanya untuk migas dan lain sebagainya. Jadi yang mau ikutan pokoknya Wah, seru asik pisahnya. Oke, Baraya, tadi masalah sepele-sepele tentang uka-uka tapi bisa dijual. Sepele menjadi bukan satu sifatnya tidak lagi menyepelekan. Ada cuannya, ada duitnya, intinya mantapnya. Ketemu lagi di acara sepele-sepele tapi tidak menyepelekan. Kak.